persilakan. Berarti semuanya sudah siap ya untuk belajar? Oke, Siap, Bu. Oke. Sebelumnya Bu Guru absen terlebih dahulu ya. Coba Bagas Epiliandra. Hadir, Bu. Hadir. Romina. Hadir. Farida. Hadir, Bu. Maliha. Hadir, Bu. Rizky. Hadir. Oke, hadir semua. Sekarang sebelum mulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Coba Mas Bagas pimpin berdoa terlebih dahulu yuk. Baik, Bu Guru. Di tempat duduk siap gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, selanjutnya untuk meningkatkan rasa nasionalisme, kita mau menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil maupun sentosa, pribadi bangsaku, ayo maju. Ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, anak-anak masih ingat nggak di pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang apa? Masih, Bu. Tentang apa? Penjumlahan Dan pengurangan bilangan cacat. Nah, karena di pertemuan kemarin sepertinya kalian sudah paham semua ya. Kita lanjutkan ya ke bab selanjutnya. Oke, Baik, Bu. Bu. Dan di bab selanjutnya kita akan membahas tentang pengukuran Panjang. Oh iya. Kira-kira kenapa sih kok kita harus belajar tentang pengukuran panjang? Ada yang tahu kenapa? Biar tahu Tinggi badan kita, Bu. Bisa saja. ya cara mengukur, Bu. Betul sekali. Oke, kira-kira melihat tinggi badannya berapa? 130, Bu. Ukurnya pakai apa itu? Pakai itu yang di itu loh, yang di tembok itu biasanya tulisannya. Yang ada angka-angkanya itu ya. Iya. Iya, betul sekali. Jadi dengan mempelajari pengukuran panjang kita bisa tahu tinggi badan kita. Nah, selain itu ada apa lagi ya? Misalnya nih besok pas udah besar, Farida itu jadi seorang desainer baju. Kira-kira kalau membuat baju perlu diukur apa tidak? Perlu. Nah, nanti kita akan mempelajari berbagai macam pengukuran ya. Ada pengukuran tak baku dan juga ada pengukuran baku. Nah, apa itu nanti akan kita pelajari bersama. Oke, selanjutnya untuk tujuan pembelajaran kali ini itu ada 3 ya anak-anak. Yang pertama nanti kalian dapat menunjukkan satuan
karena tubuh satu orang dengan orang yang lainnya berbeda-beda. Ya, betul sekali. Jadi ada beberapa contoh satuan tak baku. Ada jengkal. Jengkal itu dari ujung jempol sampai ujung kelingking. Nah, kalau depa itu kayak gimana ukurnya? Dengan meletakkan tangan. Jadi dari ujung tangan sebelah kanan sampai ujung tangan sebelah Kiri. Terus ada hasta. Hasta tahu hasta? Oke, jadi hasta itu pengukuran dari siku sampai ujung jari. Nah, kalau langkah kaki ya diukur dari langkah kaki, bisa kayak gini, bisa lebih lebar lagi. Nah, karena setiap orang itu anggota tubuhnya berbeda-beda, jadi pengukurannya pun berbeda hasilnya. Nah, sekarang kita bahas satuan panjang yang baku. Satuan baku merupakan satuan yang telah ditetapkan secara internasional yang disebut dengan satuan sistem internasional atau yang bisa disingkat dengan SI. Nah, panjang dalam SI itu adalah meter. Nah, namun satuan panjang ini dapat dinyatakan dalam bentuk lain selain meter. Contohnya punya apa ya ini ya? Punya tangga satuan panjang. Nah, di yang paling tinggi itu ada kilometer. Bawahnya ada hektometer, ada Dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Nah, ini ada beberapa satuan panjang. Ada satuan meter. Nah, kalau meter itu ukuran panjang umum yang digunakan secara total. Terus ada sentimeter, biasanya digunakan untuk mengukur benda yang tidak terlalu besar, kurang dari 1 meter. Nah, kalau ada benda yang ukurannya kurang dari 1 meter, maka diukur menggunakan satuan sentimeter. Nah, terus ada milimeter. Nah, milimeter ini jauh lebih kecil dari sentimeter. Biasanya untuk mengukur benda yang lebih kecil lagi. Kayak di penggaris. Kelihatan nggak angkanya? Kelihatan kecil. Yang ini ada 5, 10, 15, 20 itu sentimeternya. Nah, kalau milimeter itu yang lebih kecilnya ya. Ya. Paham? Paham. Terus ada yang lebih besar lagi nih, namanya kilometer. Nah, itu biasanya digunakan untuk menghitung jarak yang jauh, misalnya jarak antara 2 kota. Misalnya dari Purworejo ke Yogyakarta. Nah, itu pakainya satuannya Kilometer. Oke, selanjutnya kira-kira apa sih yang dapat kita gunakan untuk mengukur panjang? Coba melihat, kalau mengukur panjang kamu pakai apa? Pakai penggaris, Bu. Pakai penggaris. Nah, kira-kira apa lagi ya selain penggaris? Kita lihat. Nah, ini penggaris itu ada macam-macam ya jenisnya. Ya. Biasanya kalian pakai yang penggaris mana? Yang butterfly. Yang Yang lurus butterfly. itu. Iya. Ya, itu biasanya digunakan untuk anak-anak sekolah. Untuk panjangnya sendiri itu bervariasi ya. Ada yang panjangnya cuma 10 cm, 15 cm, ada yang 30 sampai 50 cm atau lebih. Terus ada juga penggaris siku. Pernah lihat penggaris siku? Nah, Biasanya digunakan untuk apa ya? untuk penggaris. Ya, biasanya ini digunakan oleh Pak Tukang untuk mengukur sudut biasanya. Kalian menggaris. Terus ada juga penggaris segitiga, butterfly juga. Bentuknya segitiga juga. Terus ada penggaris apa itu? Penggaris busur. Nah, terus ada alat ukur yang lain namanya ada meteran. Pernah lihat meteran? Pernah. Pernah lihat yang mana? Apa dua-duanya pernah lihat? Dua-duanya. Nah, itu ada meteran roll ya yang bisa digulung yang warna kuning sama meteran saku. Biasanya ada di tempat penjahit. Dua-duanya sama-sama untuk mengukur panjang juga. Nah, terus ini ada alat ukur panjang yang lain. Ada jangka sorong. Nah, dari yang sebelah sana itu ada jangka sorong manual. Terus ada yang analogi sama yang digital. Nah, ini biasanya digunakan di bidang industri dan juga konstruksi. Alat ini digunakan untuk mengukur jarak antara
dua titik atau objek dengan ketelitian yang sangat tinggi, seperti mengukur ketebalan kaca atau diameter besi. Nah, tingkat ketelitian jangka sorong itu 0,1 mm atau 0,01 cm. Jadi itu untuk mengukur benda yang kecil. Makanya jangka sorong. Oke, pembelajaran kita kali ini akan kita lakukan secara berkelompok ya. Kelompok 1, Bagas Farida. Kelompok 2, Kamina, Rizky sama Rohina. Ya, Bu. Oke, bisa dilihat dulu lembar kerjanya. Nah, nanti nama anggota kelompoknya ditulis dulu ya di depan. Terus petunjuk pekerjaannya nanti baca setiap soal dengan cermat. Diskusikan dalam kelompokmu dan tuliskan hasilnya. Jawablah dengan jelas dan rapi di tempat yang telah disediakan. Kemudian kerjakan dengan jujur ya. Nanti di akhir akan melakukan presentasi. Oke, apakah sudah selesai? Sudah. Coba dari kelompoknya Farida bisa dipresentasikan dulu ya Kak. Ya, ke depan. Baik, di sini saya mewakili dari kelompok 1 akan memaparkan hasil dari jawaban kelompok kami. Yang pertama, nomor 1, mengukur panjang meja dengan jengkal tangan disebut mengukur dengan satuan tidak baku. Apakah betul kelompok Maida? Betul. Nomor 2, penggaris dan meteran termasuk alat ukur baku. Betul. 3, contoh satuan panjang baku adalah B meter sentimeter. Betul. Nomor 4, kenapa kita memakai satuan baku? A, supaya hasilnya sama dan tepat. Betul. Nomor 5, mengukur panjang papan tulis pakai meteran itu memakai satuan B baku. Yeay. Sekarang dari kelompoknya Mariha, coba presentasikan yang B. Yang B ya, Bu. Iya. Oke. 1. Contoh satuan panjang tidak baku adalah jengkal, hasta, jempol, langkah kaki. Betul nggak tadi Bagas? Betul. Yang nomor 2, contoh satuan panjang baku adalah kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Apakah betul? Betul. Oke. Selanjutnya, mengukur dengan jengkal bisa menghasilkan hasil yang berbeda-beda karena ukuran tangan dari masing-masing orang itu berbeda. Betul. Oke. Sebutkan satu alat ukur yang digunakan untuk mengukur satuan panjang baku. Penggaris, Bu. Dari kelompoknya Bagas apa? Sama. Oke. Mengapa ketika membeli kain di toko harus pakai satuan baku agar hasilnya tepat atau tidak terlalu panjang dan pendek? Oke, betul sekali. Terima kasih melihat teman-teman dulu untuk melihat. Boleh duduk, silakan. Oke, karena tadi kalian sudah mengerjakan lembar kerja, sekarang kita mau main kuis. Mau nggak main kuis? Mau. Mau. Oke, sebelum main kuis kita meeting sebentar ya. Oke, Bu. Bu. Terus semangat diri terlebih dahulu. Oke. Kita mau coba apa ini? Cappuccino.
Baik, Bu. Yang bukan merupakan alat ukur satuan panjang adalah timbangan, Bu. Apa betul? Betul. Berikut ini yang merupakan satuan tak baku adalah anggur. Lupa, singkat. Wah, betul. Yuk, nomor 3. Satuan baku yang lebih kecil dari meter adalah sentimeter, Bu, yang A. Apakah betul? Oke, betul lagi. Tadi kan? Mengukur panjang meja dengan pita ukuran merupakan ukuran dengan satuan tak baku, Bu. Ya. Ada lagi yuk, yang terakhir. Berikut ini contoh satuan baku yang benar adalah A, Bu. Apakah betul? Berapa yang lainnya? Oke, karena kalian sudah berhasil menjawab kuis-kuisnya tadi, sini tak kasih bintang. Oh, sini. Oh iya. Siapa yang ngasih? Ini kembali, Kak. Terima kasih, Bu. Baru terima kasih. Terima Bagus. kasih. Yuk, yang terakhir Rizky. Ya, kasih, Bu. Oke, yang berbagi bentar. Oke, dari materi yang tadi sudah kita pelajari, kira-kira ada yang sulit tidak? Tidak, Bu. Tidak ada yang ingin ditanyakan tidak? Tidak, Bu. Tidak. Oke. Sekarang coba kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Siapa yang berani untuk menyimpulkan? Tidak ada. Yakin tidak ada? Oke, kesimpulannya apa ya? Kesimpulannya satuan panjang adalah ukuran untuk Mengetahui panjang, tinggi, atau jarak suatu benda. Terus tadi ada berapa jenis satuan? Ada 2 jenis satuan, Bu. Yang satuan apa melihat? Satuan baku sama satuan tak baku. Ya, kalau satuan baku itu contohnya ada Ada meter. Ya, Kilometer. dan lain-lain. Pokoknya ada meter-meternya. Nah, kalau satuan tak baku itu ya pakai anggota tubuh kayak Jengkal, depan, Langkah aspal. kaki. iya, langkah kaki juga. Nah, satuan panjang itu dapat diukur dengan berbagai alat ukur, ada penggaris, meteran, jangka sorong, dan juga mikrometer, skru. Untuk tugas rumahnya, nanti di rumah kalian menghitung benda-benda yang ada di rumah kalian. Minimal ada 5 benda yang kalian ukur menggunakan satuan baku dan juga satuan tak baku. Besok pagi dikumpulkan ya, bisa? Bisa, Bu. Oke. Karena pembelajaran kita hari ini sudah selesai, ayo kita sama-sama membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, karena pembelajaran kita sudah berakhir, kita tutup dengan doa terlebih dahulu ya. Silakan kepada ketua kelasnya. Baik, Bu. Di tempat duduk siap, gerak, berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim.